Iya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Yang pertama terkait dengan persiapan new normal ya. Bagaimana kesiapan kita dan apa kriteria yang dalam rangka menuju ke new normal itu ada tiga kriteria. Yang pertama adalah bahwa kita harus dipastikan sudah bisa mengendalikan epidemiologi itu dengan baik ya. Nah, tentunya salah satu ukurannya adalah R0 dan RT kita itu harus di bawah satu. Itu yang menunjukkan bahwa paling tidak 2 minggu terakhir itu tidak terjadi kenaikan kasus atau tidak ada kasus baru ya. Itu menjadi pegangan kita. Yang kedua adalah sistem kesehatan kita ini di Jawa Tengah itu sudah mantap ya. Artinya kesiapan fasilitas kesehatan kita, baik itu puskesmas, baik itu rumah sakit ya, lalu ketersediaan tempat tidur, ruang isolasi, ketersediaan ventilator ya, ketersediaan SDM ya, itu juga merupakan indikator-indikator penting kita dalam rangka menuju new normal tersebut. Dan itu harus kita pastikan siap. Untuk apa? Untuk apabila nanti new normal itu gagal dan terjadi ledakan kasus atau gelombang kedua ini, maka kita pada prinsipnya fasilitas kesehatan kita ini sudah cukup mampu, yang siap ya, sedia. Yang ketiga tentunya surveillance kita harus baik. Maka saat ini saya sudah minta pada teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan suatu tracing dan tes sebanyak-banyaknya. Bahkan kita memberikan suatu target ya, setiap 1 juta penduduk paling tidak kita melakukan tes 3.500 tes. Tes di sini yang kita maksud adalah tes PCR ya. Jadi pemeriksaan antigen, swab test ini ukurannya, bukan rapid test ya. Karena rapid test kita ini bukan untuk melakukan diagnosis ya, tapi untuk lebih banyak pada surveillance kesehatan masyarakat ya, untuk mengetahui sampai seberapa jauh ya kondisi di suatu wilayah. Jadi seperti itu, sehingga standar kita adalah pemeriksaan PCR, baik itu yang dilakukan oleh laboratorium rujukan COVID kita maupun di rumah sakit yang mempunyai kemampuan pemeriksaan PCR. Termasuk juga rumah sakit yang menggunakan alat TCM, tes cepat molekuler, yang biasanya untuk pemeriksaan TBC. Ini dilakukan upgrade ya, alat tersebut bisa untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 ini. Dan itu semakin banyak saya kira di Jawa Tengah. Kalau beberapa minggu yang lalu atau bulan kemarin itu kapasitas pemeriksaan kita baru sekitar 700-an gitu. Sekarang ini sudah lebih dari 1.500 per hari. Jadi kita sudah siap untuk membackup kabupaten kota. Untuk itu teman-teman di kabupaten kota silakan meningkatkan tracing dan tesnya ya, tentunya dengan treatment yang baik juga ya. Kita akan membantu dan membackup ya. Lalu yang terakhir adalah kenapa kunjungan di Rumah Sakit Karyadi khususnya untuk penyakit penderita COVID-19 ini menurun. Padahal sebelum-sebelumnya ini kunjungan COVID-19 di Rumah Sakit Karyadi banyak. Iya,
Sekarang menurun kenapa? Karena sudah banyak rumah sakit yang mampu untuk melakukan perawatan COVID-19 ini. Pada awal-awalnya memang belum banyak rumah sakit yang mampu, sehingga semuanya terkonsentrasi di rumah sakit Karyadi dan Rumah Sakit Muwardi Solo ya. Tetapi sekarang ini sudah semua rumah sakit di kabupaten kota mempunyai kemampuan untuk melakukan perawatan COVID itu dengan baik. Ketersediaan ruang isolasi juga cukup banyak. Alat-alatnya juga semakin komplit. Lalu alat pelindung diri APD sekarang ini sudah cukup juga ya. Artinya tidak seperti di awal-awal dulu kita mencari APD itu sulit. APD menjadi barang mewah karena sulit didapat. Sekarang ini relatif lebih mudah ya kita dapatkan, sehingga semakin banyak fasilitas kesehatan di seluruh pelosok di Jawa Tengah ini mampu melakukan perawatan COVID, sehingga tidak terkonsentrasi di satu rumah sakit, contohnya Rumah Sakit Karyadi ya. Sehingga apabila terjadi penurunan jumlah yang dirawat di Rumah Sakit Karyadi penyakit COVID ini, karena di daerah-daerah sudah mampu untuk melakukan perawatan itu. Saya kira demikian, terima kasih.